Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh berkat dari Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu tema dari 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11. Semua karunia adalah untuk membangun. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh mendengar satu kebenaran firman Tuhan lagi tentang karunia. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada kami sebuah pemahaman tentang anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalankannya di dalam kehidupan kami seturut dengan apa yang Tuhan berikan, dan mampu kami mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan dan juga kepada sesama sebagai bentuk kasih kami. Kami memohon kiranya anugerah Tuhan boleh memimpin kami mengerti renungan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana respon Anda melihat kelebihan orang lain? Entah itu pengajar atau pengkhotbah yang bagus di dalam khotbahnya, atau seseorang yang kalau kita ngobrol dengan orang tersebut kita merasa orang itu penuh dengan hikmat atau kata pengetahuan yang sangat baik, atau seseorang yang rajin banget berdoa, ya, kalau misalkan apa aja yang didoakan oleh dia itu seakan-akan Tuhan tuh menjawabnya. Saudara, bagaimana respon saudara melihat kelebihan yang ada pada diri orang lain? Bukankah dalam hidup ini kita seringkali melihat ya kelebihan orang lain dan membandingkan pada diri kita sendiri? Saudara, betapa pentingnya sebuah respon. Menilai diri lebih tinggi dari orang lain mengakibatkan diri kita menjadi sombong. Menilai diri lebih rendah dari orang lain juga mengakibatkan diri kita menjadi minder. Saudara, kesombongan dan keminderan ini tipis banget ya bedanya ya. Tapi kedua hal ini merusak relasi dalam satu komunitas. Saudara, jadi yang merusak relasi bukan cuma orang-orang yang meninggikan diri ya. Orang-orang yang rendah diri itu juga merusak relasi, saudara. Hari ini kita akan membahas ya, saudara, surat Paulus kepada jemaat di Korintus, saudara. Jemaat di Korintus itu pada saat itu mengalami yang namanya perpecahan, ya. Karena ada beberapa jemaat tuh yang meninggikan diri, bahwa saya dari golongan Paulus, saya dari golongan Kefas, saya dari golongan Yesus. Dan masing-masing itu menonjolkan dirinya sendiri, mengagungkan ajarannya, sehingga ada perpecahan di antara jemaat di Korintus. Saudara, surat Paulus kepada jemaat Korintus hadir karena ada perpecahan di jemaat Korintus. Lalu di dalam 1 Korintus 12 ayat yang keempat sampai yang ke-11, Paulus menuliskan demikian. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu.
Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Saudara, apa sih karunia? Dalam teologi Kristen, karunia atau karisma, ya, dalam bahasa Yunaninya karisma, saudara, jamaknya karisma, tak merupakan hadiah atau pemberian atau anugerah yang diberikan kepada semua orang percaya. Itu definisi karunia. Hari ini kita mau membahas, saudara, tentang karunia yang ada pada umat percaya. Setidaknya kita akan belajar 3 hal ini. Yang pertama, karunia adalah pemberian Allah. Yang kedua, karunia menuntun hidup kita lebih optimal. Yang ketiga, saudara, karunia bertujuan untuk saling membangun. Mari kita belajar yang pertama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karunia yang ada pada manusia adalah pemberian Allah. Dalam 1 Korintus pasal yang 12 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11, Paulus mendefinisikan atau menuliskan, saudara ya, ada 9 karunia yang tertulis dalam perikop ini. Ada karunia kata-kata hikmat, karunia kata-kata pengetahuan, karunia iman, karunia menyembuhkan, karunia mukjizat, karunia bernubuat, ada karunia membedakan roh, ada karunia berkata-kata dalam bahasa roh, dan ada juga karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Saudara, apakah hanya ini saja karunia-karunia yang Tuhan berikan? Tentunya saya yakin dan saya percaya tidak, ya saudara ya. Dalam 1 Korintus 12 ayat 4-11 memang ini yang tercatat. Tapi dalam berbagai surat yang lainnya, Paulus menuliskan ada juga karunia untuk melayani, karunia mengajar, ya, karunia menginjil, dan banyak lainnya, ya saudara ya. Jadi maksudnya Paulus di sini bukan untuk mencatat ada berapa karunia, bukan saudara ya. Tetapi karunia-karunia yang banyak itu adalah sebuah pemberian dari Allah. Paulus hendak mengingatkan bahwa semua kelebihan karunia datangnya itu dari Allah. Artinya saudara, setiap umat yang percaya setidak-tidaknya diberikan satu karunia oleh Tuhan. Bisa nggak lebih? Ya bisa aja saudara ya. Ada yang Tuhan anugerahkan 1, ada yang Tuhan anugerahkan 2, ada juga bahkan yang lebih. Karunia yang Allah berikan pada kita adalah sebuah pengingat, saudara. Pengingat apa? Pengingat bahwa hadirnya hidup kita adalah pemberian Allah. Artinya kita ada di tengah dunia ini adalah pemberian Allah yang memiliki tujuan mulia, saudara. Setiap kita dianugerahkan minimal 1 karunia untuk kemuliaan Allah. Saudara, bagaimana kita mengetahui kita memiliki karunia? Tidak ada cara lain, saudara, yaitu bertanya kepada Sang Pemberi karunia itu sendiri. Berdiam dirilah sejenak di hadapan Tuhan dan tanyalah kepada Dia, apa yang menjadi karunia yang Tuhan berikan padaku? Saudara, mungkin sebagian dari kita mendapat karunia untuk berkhotbah. Sebagian lagi karunia mengajar. Sebagian lagi karunia iman, ya. Sebagian lagi karunia bernubuat. Sebagian lagi karunia atau kelebihan yang lain yang Tuhan berikan. Saudara, kalau misalnya dalam kehidupan kita belum menemukan, saudara tinggal berdiam diri kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan meminta untuk Tuhan menunjukkan, Tuhan, kalau saya ada di tengah dunia ini, sebenarnya karunia apa yang Tuhan berikan kepada saya yang bisa saya pergunakan. Bagian yang kedua, saudara, karunia itu menuntun hidup kita untuk lebih optimal. Saudara, karunia yang diberikan oleh Allah kepada setiap kita membuat hidup kita menyadari tugas dan tanggung jawab kita sepenuhnya dan
mengupgrade diri untuk lebih maksimal lagi menggunakan karunia yang Allah berikan. Jadi karunia udah ada nih saudara, tapi karunia yang ada itu bukan untuk disimpan atau dipakai ala kadarnya saudara. Ada bagian dari diri kita yang bertanggung jawab penuh mengupgrade atau menggunakan karunia ini lebih dan lebih maksimal lagi. Tentunya bukan sebuah kebetulan kan kalau Tuhan memberikan kepada kita karunia tertentu saudara. Ada bagian di dalam diri kita yang harus di-improve ya saudara, diperbaiki, ditingkatkan, di-upgrade, sehingga karunia itu tidak tinggal diam. Sehingga karunia itu bukan menjadi karunia yang biasa-biasa saja saudara, tapi karunia itu dipakai lebih optimal. Kita sendiri berkembang dengan karunia yang Tuhan taruh atau Tuhan beri dalam diri kita. Kita merasa hidup kita menjadi lebih semangat saudara ya. Contohnya saudara, orang yang punya karunia kata-kata pengetahuan, kayaknya senang banget ya kalau dengar dia tuh kayaknya kata-katanya menguatkan. Saudara, orang yang memiliki karunia ini sepanjang hidupnya akan terus mencari ilmu pengetahuan lebih dan lebih lagi saudara, secara sukarela dan senang hati, karena ia menyadari bahwa hidupnya adalah untuk memberi kata-kata pengetahuan. Atau contoh orang yang punya karunia kata-kata hikmat. Orang yang memiliki karunia ini, saudara, sepanjang hidupnya akan terus berdiam diri menemukan hikmat dari sang sumber hikmat tentunya. Dia akan senang membaca buku-buku tentang hikmat, berdiskusi, serta belajar bagaimana mengkomunikasikan dengan efektif kepada orang lain kata-kata hikmat yang dia miliki. Saudara, betapa indahnya hidup kita jika kita mengenali karunia yang ada pada kita dan terus mengisi hidup kita dengan mengerjakan apa yang menjadi passion dalam diri kita. Kalau digambarkan seperti ini saudara, bagian paling bawah itu kita mengenali karunia. Kalau belum ada, saudara bisa mulai dari bertanya kepada Tuhan. Tapi kalau sudah ada saudara ya, saya kayaknya punya karunia mengajar. Saudara, upgrade diri terus sepanjang hidup saudara. Untuk apa? Untuk bagaimana mengajar lebih efektif lagi ya. Atau misalkan bagaimana berkhotbah lebih efektif lagi ya. Atau karunia berdoa, bagaimana saya menikmati doa menjadi kekuatan dan menguatkan orang lain dengan doa. Atau karunia iman, misalkan bagaimana orang menilai diri kita atau orang melihat diri kita, orang itu terbangun imannya. Saudara, tentunya dalam kehidupan kita perlu yang namanya upgrade diri ya. Lalu menjadi diri kita yang paling optimal. Kita bahagia dan orang lain bisa menemukan Tuhan di dalam diri kita melalui karunia yang Tuhan titipkan. Saudara, mari kita meminta hikmat kepada Tuhan, apa yang harus saya upgrade dalam diri saya agar menjadi diri yang optimal. Bagian yang ketiga, saudara, karunia yang ada pada kita tentunya bertujuan untuk saling membangun. Saudara, karunia adalah titipan dan hanya sementara. Saudara, saya ulang ya, titipan dan hanya sementara. Karunia ini bertujuan untuk saling membangun. Saudara, jadi kalau kita punya kelebihan dari orang lain, saudara ya, jangan pernah sombong atau tinggi hati dengan apa yang menjadi kelebihanmu saat ini. Karena apa? Karena kita sesungguhnya adalah satu tubuh Kristus. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, saudara. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa,
sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Paulus berpesan, saudara, kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggota-anggotanya. Ini berarti apa? Karunia yang diberikan kepada kita adalah untuk saling melengkapi sebagai tubuh Kristus. Karunia yang Tuhan berikan dan terus kita kembangkan untuk membangun sesama adalah wujud kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara, bukan kebetulan kalau Tuhan memberikan kita anugerah, karunia, mau satu ataupun lebih dari satu. Mari kita mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan atas karunia yang telah kita miliki, dan terus fokus untuk mengembangkan karunia yang telah Tuhan berikan. Apalagi yang bisa saya berikan kepada Tuhan, dan apalagi yang bisa saya berikan untuk jemaat, untuk membangun sesama sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan adalah bertanggung jawab penuh dan mengupgrade diri kita semaksimal mungkin. Dan apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk membangun sesama, membangun tubuh Kristus, membangun jemaat sebagai bentuk kasih kita kepada sesama. Saudara, apapun yang telah Tuhan titipkan kepada kita bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi untuk berbagi dimanapun kita berada, saudara. Saudara, mari kita mengingat 3 hal ini. Berbicara mengenai karunia, yang pertama, karunia adalah pemberian, hadiah dari Tuhan untuk kita setiap pribadi. Yang kedua, Tuhan menuntut kita untuk mengupgrade, memaksimalkan, menggunakan karunia seoptimal mungkin sehingga diri kita terbangun. Saudara, yang ketiga, setelah diri kita terbangun, saudara, kita bisa membangun orang lain. Kita bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama lewat karunia yang kita miliki. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada kami, pribadi lepas pribadi. Izinkan kami sepanjang kehidupan ini menikmati anugerah karunia yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Izinkan kami bertumbuh di dalam anugerah karunia yang Tuhan berikan, sehingga hidup kami dimanapun adalah untuk membangun sesama kami. Izinkan Tuhan, dalam kehidupan kami banyak orang berjumpa dengan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang pengasih, Tuhan yang berkuasa, sehingga pada akhir kehidupan kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kami telah memakai kehidupan kami begitu maksimal untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.